Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota yaitu saya sendiri, Agustin Wulandari, dan teman-teman saya, Rani Andriani, Sabrina Salsabila Azara, dan Setia Kumala Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai harga pokok produk bersama dan produk sampingan untuk mata kuliah akuntansi biaya. Oke, saya akan membahas mengenai pengertian dan contoh dari produk bersama. Produk bersama atau joint produk adalah semua produk yang memiliki nilai jual tinggi, tapi tidak bisa diidentifikasi secara terpisah sebagai produk individual sampai ke titik split off point atau titik pemisahan. Contohnya adalah penyulingan minyak bumi yang pada titik split off point bisa diidentifikasi produk bersama seperti minyak mentah, minyak tanah, solar, bensin, LPG mentah, dan seterusnya. Karakteristik dari produk bersama yakni ada 4. Yang pertama adalah produk bersama yang dihasilkan secara bersama menggunakan faktor produk yang juga sama akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Yang kedua, produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak kenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Semua produk dalam produk bersama dianggap sama dan setara. Yang ketiga adalah dalam proses produksi produk bersama dikenal istilah titik pisah atau split off point yang digunakan untuk memisah produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta overhead yang juga sama. Yang keempat adalah ketika produk bersama telah melewati split off point atau titik pisah, maka produk sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Manfaat dari produk bersama adalah 1. Menghitung harga pokok dan menentukan nilai persediaan untuk tujuan pelaporan keuangan internal dan juga eksternal. Yang kedua, menilai persediaan untuk tujuan asuransi. Yang ketiga, menentukan nilai persediaan jika terjadi kerusakan terhadap nilai barang yang rusak. Yang keempat, biaya bahan yang hancur. Yang kelima, menentukan biaya departemen atau divisi untuk tujuan pengukuran kinerja eksekutif. Yang keenam, pengaturan tarif karena adanya sebagian produk atau jasa yang diproduksi dikenakan peraturan harga. Yang ketujuh, mengetahui besarnya kontribusi masing-masing produk bersama terhadap total pendapatan perusahaan. Yang kedelapan adalah mengetahui seluruh biaya produksi yang dibebankan ke masing-masing produk bersama. Metode alokasi biaya produk bersama ada 4, yakni metode nilai pasar atau metode nilai jual relatif. Yang kedua adalah metode rata-rata biaya persatuan, dan yang ketiga metode rata-rata tertimbang, dan yang terakhir adalah metode unit kuantitatif atau metode satuan fisik. Metode nilai pasar atau metode nilai jual relatif merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Metode ini digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama karena harga jual atau nilai jual produk merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Dalam metode ini ada 2 metode di dalamnya, yakni metode nilai pasar saat split off point dan metode nilai jual hipotetis. Metode nilai pasar saat split off point digunakan ketika setelah split off point tidak ada proses produksi lanjutan dan harga sudah diketahui pada saat itu juga. Biaya bersama atau joint cost dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan perbandingan nilai jualnya terhadap nilai jual keseluruhan produk bersama. Contohnya adalah ilustrasi berikut. PT Indah memproduksi 3 macam produk yaitu A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode adalah 20 juta. Jumlah produksi dan harga jual masing-masing produk tertera pada tabel berikut, yaitu produk A dengan 5.000 unit, harga per unitnya adalah Rp1.000. Produk B 10.000 unit, harga per unitnya adalah Rp800. Dan yang terakhir adalah produk C 7.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp1.300. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dibuat alokasi biaya bersama sebagai berikut. Produk A dengan jumlah per unit 5.000, dengan jumlah unit 5.000, harga per unitnya Rp1.000, nilai jual, maka nilai jualnya ada 5 juta, diperoleh dari jumlah unit dikali harga per unit, dan rasionya 22,62%, diperoleh dari nilai jual dibagi total nilai jual
dikali 100%. Alokasinya adalah Rp4.524.000 diperoleh dari total alokasi dibagi rasio. HPP per unitnya adalah Rp904,8 diperoleh dari alokasi dibagi total per unit. Perhitungannya sama untuk produk seterusnya. B. Metode nilai jual hipotesis. Apabila suatu produk tidak dapat dijual pada saat titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan sehingga harga jual tidak dapat diketahui sebelum dijual atau setelah titik pisah. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama adalah harga pasar hipotesis. Harga pasar hipotesis adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lanjutan setelah pemisahan. Selanjutnya kita masuk ke contoh, yaitu dengan menggunakan data perusahaan PT Indah pada contoh soal metode nilai pasar saat split off point. Diketahui biaya proses lanjutan masing-masing produk adalah sebagai berikut. Di sini terdapat produk A, produk B, dan produk C, di mana setiap produk tersebut diketahui unit produksinya. Untuk produk A 5.000 unit, produk B 10.000 unit, dan produk C 7.000 unit. Kemudian ada harga jual per unitnya, yaitu untuk produk A sendiri sebesar Rp1.000 per unit, produk B Rp800 per unit, dan produk C Rp1.300 per unit. Kemudian di sini juga terdapat biaya proses lanjutan per unit. Adapun untuk produk A sebesar Rp400 per unit, produk B Rp300 per unit, dan produk C Rp500 per unit. Kemudian berdasarkan data tersebut, maka dapat dibuat alokasi biaya bersama sebagai berikut. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya. Di sini untuk produk bersama ada produk A, produk B, dan produk C, di mana tadi setelah diketahui bahwa harga jual per unitnya adalah sebesar Rp1.000 untuk produk A, untuk produk B Rp800, untuk produk C Rp1.300. Kemudian biaya tambahnya sendiri Rp400, Rp300, dan Rp500. Kemudian di sini untuk mencari nilai jual hipotesis itu dari mana sih? Nah, nilai jual hipotesis ini sendiri adalah harga jual per unit dikurangi dengan biaya tambahan. Maka untuk produk A didapat yaitu sebesar Rp600, untuk produk B Rp500, dan untuk produk C Rp800. Nah, kemudian jumlah produk tadi juga sudah diketahui di dalam soal, yaitu sebanyak 5.000 unit untuk produk A, kemudian untuk produk B sebesar 10.000 unit, dan produk C 7.000 unit. Untuk nilai jual ini sendiri didapat dari ini jumlah produk dikalikan dengan nilai jual hipotesis. Maka untuk produk A ini adalah 5.000 dikali 600, yaitu 3 juta rupiah untuk nilai jualnya. Kemudian untuk produk B sendiri 500 dikali 10.000 menghasilkan 5 juta rupiah. Untuk produk C 800 dikali 7.000 menghasilkan 5.600.000 rupiah. Nah, untuk nilai jual ini dari produk A, B, dan C jika ditotal adalah sebesar 13.600.000 rupiah. Nah, kemudian setelah mengetahui nilai jualnya, maka kita mencari rasionya. Nah, untuk mencari rasio ini sangat mudah ya, yaitu dari nilai jual suatu produk dibagi dengan total nilai jual dikalikan 100%. Nah, untuk produk A sendiri itu
maka yaitu 3 juta rupiah dibagi 13.600.000 rupiah dikali 100% menghasilkan 22,06%. Ini. Kemudian untuk produk B sendiri adalah 5 juta rupiah dibagi 13.600.000 rupiah menghasilkan 36.76%. Oh ya, tidak lupa tadi dikalikan dengan 100% ya. Kemudian untuk produk C sendiri adalah 5.600.000 rupiah dibagi 13.600.000 rupiah dikalikan 100% menghasilkan 41,18%. Nah, ini menghasilkan jika ditotal hasilnya adalah 100%. Apabila jika ditotal hasilnya tidak 100%, maka ada yang salah dari perhitungan nilai jual tadi. Jadi kita harus teliti untuk menghitung nilai jual sehingga rasionya nanti bisa 100% menghasilkan. Selanjutnya kita mencari alokasi untuk masing-masing produk A, B, dan C. Untuk mencari alokasi sama dengan jumlah alokasi, yaitu total alokasi dibagi dengan rasio masing-masing produk. Nah, untuk jumlah alokasi sendiri di soal sudah diketahui sebesar 20 juta rupiah. Untuk mencari produk A, maka 20 juta rupiah dibagi 22,06% menghasilkan 4.412.000 rupiah. Untuk produk B sendiri 20 juta rupiah dibagi 36,76% sama dengan 7.352.000 rupiah. Nah, kemudian untuk produk C yaitu 20 juta rupiah dibagi 41,18% menghasilkan 8.236.000 rupiah. Nah, kemudian kita mencari HPP per unit. Nah, HPP per unit ini dapat kita cari dan kita ketahui melalui ini pembagian antara alokasi masing-masing produk dengan jumlah per unitnya, jumlah produk per unit, yaitu HPP, maka HPP sama dengan alokasi dibagi jumlah produk per unit. Nah, maka untuk produk A sendiri 4.412.000 rupiah dibagi 5.000 menghasilkan 882,4 rupiah. Untuk produk B sendiri yaitu 7.352.000 rupiah dibagi 10.000 unit menghasilkan 735,2 rupiah. Untuk produk C sendiri 8.236.000 rupiah dibagi 7.000 menghasilkan 1.176,6 rupiah. Nah, itu penyelesaian untuk soal metode hipotesis ini, metode nilai jual hipotesis. Nah, kita masuk ke metode selanjutnya. Metode yang kedua ini adalah metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Perusahaan yang menggunakan metode ini berpendapat bahwa semua produk yang dikerjakan dengan proses yang sama harus menerima bagian yang sebanding dengan total biaya gabungan berdasarkan unit yang diproduksi. Nah, untuk penentuan biaya untuk setiap produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal metode rata-rata biaya persatuan. PT Jaya Abadi adalah perusahaan penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak tersebut adalah sebesar 2 juta rupiah.
Kemudian proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan adalah bensin sebanyak 350 liter, pelumas 250 liter, minyak tanah 300 liter, dan solar 100 liter. Untuk total biaya produksi secara keseluruhan nah ini ada kesalahan di soal. Ini sebenarnya adalah 1000 liter dari penjumlahan ini tadi, bensin, pelumas, minyak tanah, dan solar. 350 ditambah 250 ditambah 300 ditambah 100, maka ini adalah 1000 liter. Ini ada kesalahan ya. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat dihitung biaya produksi rata-rata per liter sebesar Rp2.000. Nah, Rp2.000 ini dari mana sih? Dari 2 juta rupiah tadi, biaya bersama sebesar 2 juta rupiah dibagi dengan total biaya produksi secara keseluruhan 1000 liter. Nah, kemudian buatlah alokasi biaya bersama terhadap produk tersebut. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, di sini produknya sudah ada bensin, pelumas, minyak tanah, dan solar. Untuk kuantitasnya sendiri tadi telah diketahui. Untuk bensin 350 liter, untuk pelumas 250 liter, minyak tanah 300 liter, dan solar 100 liter. Untuk totalnya tadi 1000 liter ya. Kemudian untuk biaya rata-rata persatuan tadi sudah didapat, yaitu sebesar Rp2.000. Nah, untuk mencari alokasi biaya bersamanya, untuk bensin sendiri alokasi biaya bersamanya itu kuantitas dikali dengan rata-rata biaya persatuan. Nah, untuk bensin berarti 350 dikali Rp2.000 yaitu Rp700.000. Nah, untuk seterusnya caranya sama dengan bensin tadi, yaitu menghasilkan ini untuk pelumas Rp500.000, untuk minyak tanah Rp300.000, dan solar Rp200.000. Untuk totalnya menghasilkan Rp2 juta. Nah, selanjutnya yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki faktor penimbang yang berbeda, antara lain disebabkan oleh tingkat kesulitan pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, keahlian tenaga, kualitas produk yang dihasilkan, dan faktor penimbang lain yang relevan. Contoh, PT Jaya Abadi adalah perusahaan penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak tersebut adalah sebesar Rp2 juta. Proses produksi bersama dilakukan secara bersamaan adalah bensin sebanyak 350 liter, pelumas 250 liter, minyak tanah 300 liter, dan solar 100 liter. Angka penimbang untuk masing-masing produk adalah yaitu bensin 4, pelumas 2, minyak tanah 3, dan solar 1. Berdasarkan data tersebut, buatlah alokasi biaya bersama. Nah, untuk soalnya ini sendiri sama dengan soal pada metode yang sebelumnya, metode yang kedua. Hanya saja yang membedakan di sini adalah adanya angka penimbang. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Nah, di sini telah diketahui jumlah produknya, kemudian angka penimbangnya tadi. Nah, untuk mencari jumlah yang ketiga adalah jumlah produk dikalikan dengan angka penimbang. Jadi jumlah produk ini dikalikan dengan angka penimbang. Untuk masing-masing didapatkan untuk bensin sendiri 1.400, untuk pelumas 500, minyak tanah 900, dan solar 100. Totalnya yaitu 2.900. Nah, selanjutnya kita mencari alokasi biaya bersama. Nah, untuk mencari alokasi biaya bersama ini sendiri, yaitu ini tadi untuk jumlah produk dikali angka penimbang. Untuk produk bensin
dibagi dengan jumlahnya, totalnya yaitu 2.900 dikalikan 2 juta rupiah. Nah, untuk produk A, maksud saya produk bensin. Nah, di sini adalah 1.400 dibagi 2.900 dikalikan 2 juta rupiah menghasilkan 965.517 rupiah. Untuk produk pelumas di sini 500 dibagi 2.900 dikali 2 juta rupiah menghasilkan 344.826 rupiah. Kemudian produk yang ketiga minyak tanah 900 rupiah dibagi 2.900 rupiah dikalikan 2 juta rupiah menghasilkan 620.000 rupiah 620 rupiah 687 rupiah. Nah, kemudian untuk solar di sini 100 dibagi 2.900 dikali 2 juta rupiah menghasilkan 68.966. Nah, begitu untuk metode yang ketiga ini. Kita masuk ke metode yang keempat. Nah, metode yang keempat ini metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Jika produk bersama mempunyai ukuran yang berbeda, maka harus ditentukan koefisien ekuvaliensinya yang digunakan untuk mengubah satuan yang berbeda ke dalam satuan yang sama. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Kita masuk ke contoh, ada PT Indonesia Prima, yaitu perusahaan batubara. Biaya bersama yang diperlukan adalah sebesar 1 juta rupiah. Dalam proses produksinya, perusahaan menggunakan bahan sebanyak 2.000 pon untuk diolah menjadi kokas, terbatu bara, dan gas. Kokas sendiri sebanyak 1.200 pon, terbatu bara 300 pon, dan gas 500 pon. Berdasarkan data tersebut, buatlah alokasi biaya bersamanya. Nah, kita masuk ke penyelesaian dari soal tersebut. Diketahui kokas kuantitasnya sebesar 1.200, terbatu bara 300, gas 500, dan jumlahnya 2.000. Kemudian untuk presentasinya, nah untuk mencari presentase sendiri ini dapat dari kuantitas produk dibagi dengan jumlah kuantitas. Nah, untuk kokas sendiri maka 1.200 dibagi 2.000 menghasilkan 600%. Untuk terbatu bara 300 dibagi 2.000 dibagi 2.000 menghasilkan 15%. Untuk gas sendiri yaitu 500 dibagi 2.000 menghasilkan 25%. Totalnya 100%. Nah, kemudian kita mencari alokasi biaya bersamanya. Nah, alokasi biaya bersamanya tadi jumlahnya itu sudah diketahui sebesar 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya yang harus kita cari adalah alokasi biaya bersama untuk masing-masing produk ini. Nah, untuk produk kokas, alokasi biaya bersamanya yaitu persentase dikalikan jumlah alokasi biaya bersama. Maka ini 60% dikali 1 juta rupiah yaitu 600.000 rupiah untuk kokas. Untuk terbatu bara 15% dikali 1 juta rupiah yaitu 150.000 rupiah. Kemudian untuk gas sendiri 25% dikalikan 1 juta rupiah yaitu 250.000 rupiah. Nah, ini penyelesaian dari soal tersebut. Produk sampingan.
Pengertian produk sampingan adalah sebuah produk yang terbuat dari proses pembuatan produk utama. Produk sampingan atau byproduct atau hasil tambahan adalah produk sekunder yang berasal dari suatu proses produksi atau reaksi kimia. Produk sampingan bukanlah hasil utama yang diinginkan perusahaan, namun tidak dapat dihindari dari proses pengolahan produk karena sifat bahan yang digunakan. Produk sampingan mempunyai nilai penjualan rendah dibandingkan dengan nilai penjualan dari output lainnya. Contohnya adalah pada proses pengrajin kayu. Perusahaan ingin membuat kayu lapis dan papan kayu sebagai produk utama mereka. Namun, serbuk-serbuk yang dihasilkan selama proses penggergajian tersebut bisa diolah lalu dijual atau dimanfaatkan sebagai lem pembentuk papan atau pulp yang diolah kertas. Karakteristik produk sampingan. 1. Dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, namun perusahaan tidak memiliki intensi untuk membuat produk ini. 2. Memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama. Kuantitas dari produk ini juga jauh lebih sedikit dari main product yang dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga, produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan atau dijual. Keempat, tidak pernah tercipta tanpa adanya proses produksi untuk pembuatan produk utama, karena produk sampingan tercipta dari bahan produk utama. Metode kalkulasi biaya produk sampingan. Metode perlakuan terhadap biaya produk sampingan ada dua cara sebagai berikut. Yang pertama, metode tanpa harga pokok, meliputi A. Metode pengakuan pendapatan kotor, B. Metode pengakuan pendapatan bersih. Yang kedua, metode harga pokok. Yang pertama, metode tanpa harga pokok atau non-cost methods. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi produk utama. Dalam rangka perhitungan biaya persediaan, suatu nilai yang berdiri sendiri dapat dibebankan ke produk sampingan. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Metode tanpa harga pokok dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah atau spill off point atau pengakuan atas pendapatan kotor. B. Produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. A. Pengakuan atas pendapatan kotor. Metode ini memperlakukan penjualan produk sampingan berdasarkan penjualan kotor. Hal ini dilakukan karena biaya persediaan final dan produk utama dianggap terlalu tinggi, sehingga menanggung biaya yang seharusnya dibebankan pada produk sampingan. Dalam metode ini, penjualan atau pendapatan produk sampingan dalam laporan laba rugi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Pendapatan penjualan pokok sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. 2. Pendapatan penjualan pokok sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan pokok utama. Ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurang harga pokok penjualan. Keempat, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurang total biaya produksi. 1. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan returnnya.
dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening rugi laba. Rekening pendapatan penjualan produk sampingan dicantumkan dalam laporan laba rugi pada kelompok penghasilan di luar usaha atau other income. Metode ini tidak mencoba untuk menentukan harga pokok sampingan. Metode ini cocok bila digunakan pada perusahaan yang 1. Nilai produk sampingnya tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. 2. Penggunaan metode yang lebih teliti tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 3. Pemisahan produk sampingan dari produk utama tidak begitu jelas dan pembeban harga pokok produk sampingan pada produk utama tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Contoh, diketahui data dari kegiatan operasional perusahaan ABC sebagai berikut. Unit produksi produk utama 16.200 unit. Unit penjualan produk utama 13.500 unit. Unit persediaan awal produk utama 500 unit. Harga jual per unit Rp750. Biaya produksi atau unit produk utama Rp500. Hasil penjualan produk sampingan 2.000 kali Rp300 sehingga menghasilkan Rp600.000. Beban pemasaran dan administrasi produk utama sebesar Rp2.925.000. Penyelesaian. Laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualan produk utama seberat Rp10.125.000. Harga pokok penjualan persediaan awal 500 dikali Rp500 sebesar Rp250.000. Total biaya produksi 16.200 dikali Rp500 sebesar Rp8.100.000. Tersedia dijual Rp8.350.000. Persediaan akhir 3.200 dikali Rp500 menghasilkan Rp1.600.000. Laba kotor sebesar Rp3.375.000, beban pemasaran dan administrasi sebesar Rp2.925.000, laba operasi sebesar Rp450.000, pendapatan lain-lain, pendapatan penjualan pokok produk sampingan sebesar Rp600.000, laba sebelum pajak sebesar Rp1.050.000. Pendapatan penjualan produk sampingan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain, sehingga akan menambah laba operasi secara langsung. 2. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Metode ini merupakan variasi dari metode pertama. Semua biaya produksi dikurangkan dan pendapatan penjualan semua produk, baik utama maupun sampingan, untuk mendapatkan laba bruto. Dalam metode ini tidak ada alokasi biaya bersama seperti dalam metode pertama. Contoh, dengan menggunakan data perusahaan ABC, maka laporan laba rugi menggunakan metode ini akan tampak sebagai berikut. Penjualan sebesar Rp10.125.000. Pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000. Penjualan bersih sebesar Rp10.725.000. Harga pokok penjualan persediaan awal sebesar Rp250.000. Total biaya produksi sebesar Rp8.100.000. Tersedia dijual sebesar Rp8.350.000. Persediaan akhir sebesar Rp1.600.000. Totalnya menjadi Rp6.750.000. Laba kotor sebesar Rp3.975.000. Beban pemasaran dan administrasi sebesar Rp2.925.000. Laba operasi sebesar Rp1.050.000. Dari laporan laba rugi di atas ditampilkan
sebesar Rp600.000 dari penjualan produk sampingan sebagai tambahan penjualan produk utama. Akibatnya, total pendapatan menjadi sebesar Rp10.725.000, sedangkan angka lainnya tetap sama. Kemudian metode yang ketiga adalah metode pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan returnya, dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan, dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening rugi laba. Rekening pendapatan penjualan produk sampingan dicantumkan dalam laporan laba rugi pada kelompok penghasilan di luar usaha atau other income. Metode ini tidak mencoba untuk menentukan harga pokok sampingan. Metode ini cocok bila digunakan pada perusahaan yang satu, nilai produk sampingannya tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. 2. Penggunaan metode yang lebih teliti tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 3. Pemisahan produk sampingan dan dari produk utama tidak begitu jelas dan pembebanan harga pokok produk sampingan pada produk utama tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Berikut merupakan contoh laporan laba rugi dari metode pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Dalam kasus ini, hasil penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000 dikurangkan pada harga pokok penjualan sehingga HPP-nya menjadi Rp6.150.000. HPP sebelum dikurangkan sebesar Rp6.750.000. Kemudian metode yang keempat adalah metode pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurangan total biaya produksi. Pada metode ini, hasil penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000 dikurangkan pada total biaya produksi sebesar Rp8.100.000 sehingga menghasilkan biaya produksi neto sebesar Rp7.500.000. Pengurangan ini menyebabkan biaya per unit rata-rata menjadi Rp464,7. Dalam kurung Rp7.500.000 ditambah Rp250.000 dibagi Rp16.700. Konsekuensinya persediaan akhir sebesar Rp1.600.000 menjadi Rp1.485.024. Laporan laba rugi akan tampak sebagai berikut. B. Pengakuan atas pendapatan bersih. Dalam metode ini disadari bahwa kebutuhan untuk membebankan sebagian biaya ke produksi sampingan, tetapi bukan berarti mengalokasikan biaya produk utama ke produk sampingan. Biaya pemrosesan dan pemasaran produk sampingan setelah pemisahan dicatat dalam perkiraan yang berbeda dengan produk utama. Angka-angka yang ada tetap akan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi sesuai dengan metode yang ada pada metode pertama. Ayat jurnal dalam metode ini juga terdiri atas pembebanan biaya setelah pemisahan atau proses lanjutan terhadap hasil penjualan produk sampingan. Beban pemasaran dan administrasi juga dialokasikan ke dalam produk sampingan sesuai tarif yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam metode ini, hasil penjualan bersih produk sampingan dapat dihitung, yaitu penjualan atau pendapatan produk sampingan, biaya proses selanjutan produk sampingan ditambah biaya pemasaran dan biaya administrasi, ditambah penjualan atau pendapatan bersih produk sampingan. Pendapatan bersih produk sampingan inilah yang nantinya akan dimasukkan pada perhitungan laporan laba rugi. Seperti metode pertama, dalam menghitung harga pokok produk sampingan, metode kedua juga bisa dilakukan dengan metode-metode yang ada pada metode pertama, yaitu diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain
2. Diperlakukan sebagai penambahan penjualan atau pendapatan produk utama. 3. Diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. 4. Diberlakukan sebagai pengurangan biaya produksi. 2. Metode harga pokok atau cost method. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagai biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Ada 2 metode yang berdasarkan pada metode harga pokok, yaitu metode biaya pengganti dan metode biaya reversal. A. Metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri, sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Harga pokok yang diperhitungkan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Harga pokok ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku atau BDB/BBB, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Contoh, misal diketahui data sebagai berikut. Jumlah biaya produksi untuk 10.000 kilo produk utama sebesar 700.000. Pendapatan penjualan 9.000 dikali 120 sama dengan 1.080.000. Biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam mengelola produk utama sebesar 50.000. Biaya pemasaran dan administrasi dan umum sebesar 100.000. Persediaan akhir produk sebesar 1.000 kilo. Penyelesaiannya sebagai berikut. Laporan laba ruginya sebagai berikut. B. Metode biaya reversal. Metode ini jumlah biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dengan cara yang berbeda. Dalam metode ini, biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan adalah sebesar taksiran biaya produk sampingan pada saat titik pisah. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.